Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Waalaikumsalam. Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Gampang Bapak. Alhamdulillah. Saya ya. Sehat. Baik. Bapak mangga nih disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Hermawan, Lurah Maleber, menyapa wargi Bandung sadayana. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bapak kalau boleh tahu nih sudah berapa lama Pak menjabat sebagai lurah Kelurahan Maleber? Untuk di Kelurahan Maleber kebetulan bulan Februari tahun 2020 sebelum COVID, saya betul. pindah dari Cibaduyut Kidul ke Maleber. Pada saat itu langsung pandemi ya Pak ya? Langsung Waduh. pandemi. Baik, sampai sekarang berarti sudah 4 tahun ya Pak ya? Jalan 5 tahun lah. Jalan 5 tahun, baik. Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Dan pastinya akan berbagi informasi juga nih Pak seputar yang ada di Kelurahan Maleber ya. Baik, tapi sebelum itu Bapak mohon dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Maleber. Silakan. Baik, terima kasih. Kelurahan Maleber ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Andir, Kota Bandung, di mana Kelurahan Maleber itu memiliki luas wilayah tidak terlalu besar, cuma ada 53 hektar, namun memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi untuk di Andir tersebut. Dari 53 hektar tersebut itu didiami oleh sekitar data terakhir itu 22.128 jiwa 721. Betul. Itu merupakan satu tingkat rasio yang begitu padat. Jumlah kepala keluarganya ada 5.220. Kemudian jumlah rumahnya atau UMPI ada 3.306. Dan untuk Kelurahan Maleber ini pada umumnya mata pencarian masyarakat itu buruh dan pedagang. Ya, betul. Ya selebihnya kayak TNI atau karyawan lainnya itu tidak begitu banyak. Dan untuk Kelurahan Maleber ini berbatasan untuk sebelah utaranya dengan Dungus Cariang, dengan Garuda dengan Garuda, kemudian juga sebelah timurnya rel kereta itu masuknya ke Kelurahan ke Kecamatan Cicendo, kemudian dengan Kelurahan Campaka dan Bandung Kulon, Cijerah, dan Cibuntu. Itu barangkali sekedar selayang pandang atau profil dari Kelurahan Maleber tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Berarti memang cukup padat sekali Pak, jumlahnya 22.000 ya Pak ya. Dan memang mayoritasnya di sini pedagang. Dan mungkin bisa warga Bandung mungkin pernah melewat nih daerah Husen, daerah apa namanya ini tuh bisa dibilang kalau orang yang masih belum tahu tuh bisa masuknya Ciberem ya Pak ya, Ciberem hampir dekat Ciberem itu, gitu. Perbatasan antara Maleber dengan Campaka itu Ciberem ya, betul sekali. Tapi memang daerah situ banyak pedagang. Karena di situ ada kali Ciberem kan di situ. Betul. Iya, makanya dari situ banyak pedagang kan Pak. Jadi memang mayoritasnya adalah pedagang. Nah, Bapak mungkin ada yang belum tahu juga nih Pak, apa saja sih Pak yang ada di Kelurahan Maleber ini? Entah itu potensinya, entah itu inovasinya Pak. Boleh mungkin barangkali disampaikan kepada warga Bandung. Baik. Mengingat jumlah penduduk yang begitu padat sehingga kita dibutuhkan suatu inovasi barangkali untuk pelayanan masyarakat dikarenakan yang namanya aparat kewilayahan, kecamatan dan kelurahan itu yang menjadi etalasenya adalah pelayanan. Betul. Jadi kalau pelayanan baik, maka kecamatan maupun Kota Bandung akan nampak baik. Akan terlihat baik. Tapi kalau pelayanannya tidak paripurna, Kota Bandung gening kieu-kieu keneh telat gitu ya, membuat naskah-naskah dinas atau misalkan kebutuhan warga masyarakat dalam harga masalah administrasi kependudukan seperti itu. Nah, untuk di Maleber tersebut, alhamdulillah sekitar 3 bulan yang lalu kita
mengadakan suatu inovasi khususnya dari kasih pemerintahan kami, namanya Sirama. Jadi Sirama itu merupakan kepanjangan dari antar ke rumah, siap antar ke rumah, begitu untuk apa? Untuk pelayanan tersebut. Jadi warga masyarakat cukup datang sekali ke kelurahan kami setelah data-datanya lengkap, kemudian silakan pulang ke rumah dan tinggal tunggu di rumah saja. Oh, Iya, jadi baik. yang kalau membutuhkan surat-surat yang harus ditandatangani oleh tingkat kecamatan, biar kami yang ngurus itu. Jadi masyarakat cukup tinggal di rumah. Dan SOP-nya sudah jelas. Kalau dulu kan beberapa kali masyarakat ke sini kasihan lah itu ya, buang-buang waktu, biaya juga, Betul. juga bagi masyarakat yang sedang berusaha juga terganggu. Jadi Betul. kita mengadakan inovasi seperti itu. Baik. Sudah berjalan berapa lama, Pak? 3 bulan. Sudah 3 bulan ya. 3 bulan terakhir Baik. ini. Sampai saat ini bagaimana Pak hasilnya? Atau mungkin respon dari warga itu seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kita kan untuk sosialisasi kepada warga masyarakat juga bisa melalui rapat-rapat maupun langsung ke rumah-rumah. Iya. Jadi disampaikan oleh petugas kami untuk kebutuhan administrasi kependudukan atau administrasi apapun yang dibutuhkan di kelurahan atau naskah-naskah dari kelurahan itu seperti itu. Jadi ada program inovasi Sirama. Iya. Silahkan disampaikan ke kelurahan dan tinggal tunggu di rumah. Responnya alhamdulillah. Dan data terakhir yang kami dapatkan dari 120 pemohon itu sudah clear semua, sudah disampaikan. Sudah Jadi selesai. di kelurahan itu nol, Wah, tidak ada, luar tidak ada, biasa. ya. Jadi ini basisnya aplikasi Bapak atau seperti apa atau WhatsApp? Sementara ini inovasi ini. Inovasi ya Pak? Namun ini insya Allah kedepannya bisa dikembangkan bekerja sama dengan website yang ada di kecamatan. Oh, Nanti kita baik. lihat dulu seperti apa kemungkinannya. Mudah-mudahan nanti seperti di beberapa instansi puskesmas seperti itu kan tidak usah datang ke kelurahan, Betul. bisa diisi linknya, kemudian petugas kami yang datang ke rumah seperti itu. Oke, gitu. Jadi memang harus berbasis teknologi ya, Ya, semuanya betul, ya betul, sekarang betul. tuh. Baik, jadi itu sangat memudahkan warga dan pastinya warga juga betul yang tadi Bapak sampaikan tidak usah bolak-balik ke Nah, itu kelurahan betul, dan betul. jangan sampai mengganggu aktivitasnya Iya, seperti betul, itu. betul. Baik, tadi adalah inovasi Sirama Sirama, ya, siap antar ke rumah. Baik. Nah, Bapak selanjutnya mungkin Bapak juga sudah mengetahui nih pemerintah Kota Bandung juga fokus terhadap penanganan stunting Bapak. Stunting ya. Selain sampah ya Pak ya, Betul. tapi nanti juga kita di akhirnya akan membahas sampah karena Siap, memang siap. sekarang ramai diperbincangkan juga ya Pak ya. Iya, iya. Baik, tapi selain itu kita berbicara terkait penanganan stunting. Nah, ini bagaimana Pak penanganan stunting di Kelurahan Malabar sendiri? Malabar. Malabar sendiri. Ya, karena di Kota Bandung itu ada Malabar, Maleber, Maleber. Maleer. Betul. Ini ada Ada juga Maleber. ya, ada Maleer Nah, juga. iya, Jadi namanya hampir ini sama. Maleber ya warga Iya, Bandung. betul. Baik, seperti apa Pak? Untuk stunting, pertama kali kita dikenalkan itu oleh puskesmas iya. bahwa stunting itu adalah 1000 hari pertama ya, Betul. masa tumbuh anak, mulai dari kandungan sampai jadi 2 tahun lah, 2 tahun kurang. Dan pada saat itu Maleber cukup banyak, ternyata stuntingnya ada sekitar 125-an untuk itu stuntingnya. Kemudian kita cek, ternyata tidak semuanya benar karena balita atau baduta ya, Iya. balita yang kurus, pendek itu tidak selamanya stunting. Makanya kita bekerja sama dengan puskesmas pada saat Ya. itu untuk melatih kader-kader yang ada di posyandu bagaimana sih cara mengukur tinggi badan dan berat badan yang benar dengan teknologi yang ada di kita. Dan akhirnya alhamdulillah dengan penanganan yang baik, stunting ini lambat laun mulai menurun. Nah, untuk penanganan stunting di kelurahan kami di Maleber ini sebetulnya hampir sama dengan kelurahan-kelurahan yang lain karena pada 2022 pada saat itu kami belum memiliki atau menempatkan anggaran ya untuk penanganan stunting tersebut, penanggulangan stunting tersebut, sehingga pada saat itu kami dibantu oleh Basnas sebesar 1 juta 2 kali kalau tidak salah, dan itu dipergunakan untuk memberikan makanan tambahan, baik itu buat
ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian anaknya, bayinya, dan juga ibu-ibu yang menyusui. Iya. Dan itu alhamdulillah hasilnya sungguh signifikan. Stunting tersebut di Maleber itu turun. Turun ya, Pak. Kemudian tahun berikutnya 2023 kami ada PIPK waktu itu, PIPPK dengan leading sector PKK dan non sosial, kasih sosial, bidang sosial. Kami menganggarkan dari PIPPK itu untuk pemberian makanan tambahan bagi warga masyarakat, terutama yang memang terindikasi stunting begitu. Karena kalau stunting yang sesungguhnya itu kan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak, Iya, dan itu betul. tidak ada obatnya kalau seperti itu. Sehingga kami waktu itu mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran yang ada khusus untuk penanganan stunting, dan alhamdulillah respon dari warga masyarakat sangat baik. Makanan tersebut bisa makanan olahan dan makanan yang siap saji, Oke. gitu. Dan juga diawasi jangan sampai yang makannya orang tuanya saja, Betul, gitu. betul. Itu sih Pak, benar harus Betul. dipantau ya Pak. Nah itu seperti Iya, itu. iya. Baik, Bapak, data terakhir Pak, jumlah stunting atau mungkin yang terindikasi Pak. Iya, Ini terindikasi. berapa Pak di Kelurahan Di Maleber? kita itu dari jumlah 600-an itu yang terindikasi stunting ada 100 sekarang. Untuk September September ya, per 100. September. Itu ada yang sangat pendeknya ada 14 dan sisanya pendek. Iya, 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 iya. Ini terindikasi saja, belum tentu bahwa itu ada kelainan di dalam perkembangan otaknya. Iya, Tapi kita kan antisipasi saja, bekerja sama dengan petugas puskesmas yang ada di Posyandu, dan di kita gua alhamdulillah sudah ada namanya pusling untuk bulan sekarang. Bulan sekarang, apa Jadi tuh Pak pusling? pusling itu tidak hanya kegiatan-kegiatan Posyandu dalam Posyandu, jadi ada petugas kesehatan dan kader kesehatan itu memantau warga masyarakat baik yang stunting, kemudian yang stroke itu didatangi ke Oleh rumahnya. pusling itu. Iya, betul. Oke, jadi memang ini yang terlibatnya dari kader, Kader. dari PKK apakah itu Iya, terlibat sama. PKK juga ya? Sebetulnya kalau di kelurahan itu namanya kader itu kan Pasti, kader TBC, Iya. kader itu PKK juga sih iya sebetulnya. PKK juga. Iya, Pak? betul. Oke, baik. Jadi memang keterlibatan ini juga ada. Iya, iya. Selain itu Pak, ada program apa lagi Pak untuk penanganan stunting ini Pak? Sebetulnya Atau kalau mungkin yang akan direncanakan juga nih? ya di kita kan kebetulan ada beberapa perusahaan yang sering bekerja sama dengan kita, Mitsubishi misalkan, dan itu sudah kita hubungi dan insya Allah nanti akan memberikan CSR untuk tahun 2025 nanti. Wow, luar Besarannya biasa. nanti berdasarkan MOU-nya seperti apa nanti. Insya Allah nanti mudah-mudahan stunting yang ada di Kelurahan Maleber itu nol lah gitu ya. Iya, iya. Diharapkan seperti itu, karena itu kalau saya lihat namanya stunting itu bisa sampai 1 digit jumlahnya, tapi tiba-tiba setelah ada kelahiran gitu ya, Iya, iya, iya. ada terindikasi naik lagi. Meningkat lagi. Betul, seperti itu. Jadi Oke. memang ini harus dilakukan secara masif untuk penanganan stunting tersebut. Betul, betul. Ya. Dan betul yang tadi Bapak sampaikan harus selalu dipantau ya Pak Nah, ya. itu Betul. betul, Jadi betul. harus makanan yang dibagikan atau yang diberikan ini harus sampai kepada Betul. si anak Betul, tersebut. betul. Ya, Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, semoga program yang ada nih untuk penanganan stunting bisa menekan angka stunting di Kelurahan Betul, Maleber. betul. Dan sekarang itu setelah PPK tidak ada, karena menunggu ya program yang lain, Iya. di kita itu ada lagi dari namanya program dasar, sama seperti itu 2 bulan. Kemudian juga yang terakhir itu Large Persis, itu juga sama memberikan bantuan kepada kader untuk mengolah makanan yang diberikan kepada memang yang terindikasi stunting. Iya. Seperti itu. Baik, baik. Oke. Itu dia penanganan stunting di Kelurahan Maleber nih warga Bandung. Nah, sekarang kita beralih ke penanganan sampahnya Bapak. Sampah, ya. Betul nih, karena memang sudah Iya. gencar kembali Iya. Bapak, karena sekarang mulai kritis lagi Ya, nih. betul. Top Nah, topik ya. Nah, betul. Ini bagaimana Bapak penanganan sampah di Kelurahan Maleber? Ya, sebetulnya namanya sampah itu tidak akan selesai-selesai Betul, sebetulnya. betul. Baik mengenai permasalahan dan sebagainya. Namun demikian kita harus tetap melakukan penanganan sampah ini secara terus-menerus, masif, dan yang terpenting adalah memberikan pemahaman kepada warga masyarakat, khususnya di Maleber yang kumuh ya, begitu. Bagaimana caranya sampah tersebut dikurangi, terutama sampah rumah tangga. Betul. Karena kalau program kegiatan yang sekarang dari rumah tangga ke TPS, TPS ke TPA, sebetulnya itu kan
bukan pemecahan masalah, justru itu untuk memindahkan masalah nantinya. Di Maleber bersih ternyata di tempat TPA atau TPS-nya banyak sampah. Betul. Itu kan tidak bagus begitu. Nah, yang dilakukan di Maleber ini sebelum terjadi gejolak persampahan seperti ini, di kita sudah mulai ada 4 RW yang masuk kawasan bebas sampah. Nah, caranya ada RW 2, RW 5, dan RW 7 dan 8. Untuk RW 8 karena di kita kan ada sistem magot. Kebetulan rumah magotnya ada di sana. Jadi warga sekitar memilah sampah dan sampah yang sisa makanan itu diberikan ke magot. Itu. Kemudian bagaimana sampah yang daun-daun seperti itu dimasukkan ke sumber resapan biasanya. Dimasukkan ke sumber resapan sehingga membusuk di situ dan menjadi kompos. Betul. Nah, untuk 3 RW yang lain itu sudah ada pemilahan. Jadi kader-kader yang ada di situ datang ke rumah-rumah untuk mengambil dijadwal gitu ya. Sekarang sampah organik, besok sampah anorganik seperti itu. Kalau warga masyarakat yang tidak memilah itu tidak diangkut. Sudah mulai tidak diangkut. Sudah mulai ini tegas gitu ya Pak ya. Nah, untuk kita kan ada 11 RW nih. Jadi baru 4 RW yang sudah masif melakukan itu, dan untuk RW lain dengan kondisi seperti ini mau tidak mau itu harus dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa ya sulit ya, karena ini mindset ya. Betul. Kalau mindset tersebut tidak begitu susah berubahnya, kita paksa untuk berubah dulu. Betul. Minimal di dalam rumah tangga tersebut sudah ada pemilahannya. Pemilahan sampah mana organik, anorganik. Sebetulnya kalau sampah anorganik itu kan bisa dijual dan menghasilkan uang. Banyaklah kerongsokan ya. Betul. Itu yang bisa dibilang dari sampah menjadi rupiah. Nah, seperti itu. Nah, yang kita olah di sini sebetulnya adalah sampah organik sisa makanan. Ya. Sebetulnya itu manfaatnya banyak. Bisa dimasukkan ke dalam drum pori seperti di RW 2 sudah. Kemudian dimasukkan ke loseda. Itu kan jadi kompos, itu panen lah gitu ya, seperti itu. Dan RW 8 itu sudah magot. Itu barangkali untuk penanganan sampah. Dan di beberapa kelurahan juga itu kompos itu sudah bisa mereka jual juga Pak, gitu, dari penanganan sampah lalu dijadikan kompos dan itu mereka jual juga hasilnya. Dan itu yang bisa dibilang menjadi rupiah itu. Seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi memang sudah berjalan berapa lama Bapak kalau si kompos dan magotisasi ini Pak? Kalau magot itu awal tahun anggaran ini kemarin kita buat ya 11 bulanan. 11 bulan ya Pak ya sudah berjalan. Ya, betul. Baik. Selama 11 bulan ini nih Pak, ini bagaimana Pak warga, apakah sudah mulai sadar akan pentingnya memilah sampah? Apa masih ada Pak bisa dibilang komplain-komplainan nih Pak? Itu bagaimana Pak? Ya. Kalau merubah mindset tadi itu kan tidak gampang ya, seperti membalikan telapak tangan. Namun dengan penjelasan yang masif, kemudian dalam setiap kegiatan, kalau saya dalam pertemuan PKK, kader, LKK, apapun itu selalu disinggung. Dan hasilnya alhamdulillah, biasanya kan kalau daerah kumuh itu agak susah ya. SDM-nya juga agak susah, kemudian rumah-rumahnya seperti itu sudah mulai dan kerjasama dengan DLHK yang sudah memilah sampah itu dikasih stiker. Baik. Sudah ditandain ya, cirian gitu. Kalau yang belum berstiker itu malu sendiri lah nantinya. Betul. Jadi alhamdulillah udah pada nurut ya Pak ya. Dan sebenarnya harus dipaksa sih Pak kalau perihal itu. Karena kalau nggak dipaksa susah nantinya mau kapan kita kan. Dan memang menurut saya ini Pak Lurah sudah tegas gitu seperti tadi yang Bapak katakan, kalau tidak dipilah tidak diangkut. Terus pemasakan stiker juga itu membantu sih menurut saya. Jadi malu sendiri bener ya Pak ya. Baik. Bapak, terakhir nih Bapak, ajakan kepada warga Bandung agar bisa bersama-sama mengelola sampah dengan baik dan benar. Silakan. Baik, warga Bandung yang saya hormati dan saya cintai, memang permasalahan sampah itu bukan hanya bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi masalah sampah ini harus diselesaikan dari hulu ya, bersama-sama dengan warga masyarakat, tanpa adanya kerjasama dan rasa memiliki Kota Bandung yang tinggi, permasalahan sampah itu mustahil untuk diselesaikan. Namun demikian kita tidak perlu berkecil hati.
dengan kerjasama yang baik, dengan gotong royong yang merupakan jiwa daripada masyarakat Sunda gitu ya. Kan ada sabilulungan seperti itu. Betul, sabilulungan. Nah, permasalahan apapun termasuk sampah itu insya Allah ini akan, Bisa. saya sangat optimis ini bisa diselesaikan dengan baik. Bisa kalau bareng-bareng ya Pak Kalau ya? bareng-bareng, kalau tidak bareng-bareng kan susah. Anu beberes-beberes, anu ngabala-ngabala kan itu tidak seperti itu. Nuhun. Itu barangkali sekedar himbauan atau kata-kata ya yang saya harapkan untuk warga Bandung yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, terima kasih Bapak atas ajakannya. Semoga Siap. nih wargi Bandung bisa kita ikut bersama-sama dan yuk bareng-bareng kita memilah sampah agar Bandung tidak akan darurat sampah kembali ya Amin, Pak amin, ya. amin, Jadi rabbal alamin. harus bisa, kan sekarang volumenya lagi tinggi nih Pak ya. Tinggi, Semoga kita betul. bisa menekan lagi nih Siap. volume sampah yang ada di Kota Bandung atau mungkin di TPS Sarimukti ya Pak Iya, ya. betul, TPA Sarimukti, mohon maaf. Baik, ya wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.